Kamu pernah nggak lagi cerita soal masalah berat, tapi orang yang kamu percaya cuma jawab, "Udahlah, jangan dipikirin, semua baik-baik aja." Sekilas terdengar manis, tapi hati kecilmu bilang, "Loh, kok aku malah makin sakit ya?" Karena kenyataannya, nggak semua masalah bisa selesai hanya dengan kata-kata positif. Kadang, kita nggak butuh solusi instan. Kita cuma butuh diakui dulu rasa sakitnya. Kita butuh ada orang yang bilang, "Aku ngerti, itu pasti berat banget buat kamu." Tapi yang sering terjadi adalah sebaliknya. Kamu lagi jatuh, malah dibilang, "Stay positif. Kamu masih lebih beruntung kok. At least, kamu nggak separah mereka." Pertanyaannya, itu bikin lega atau justru bikin kamu ngerasa makin sendirian? Itulah yang disebut orang-orang sebagai toxic positivity. Sebuah kebiasaan di mana semua perasaan negatif dianggap salah. Seolah-olah kita diwajibkan untuk bahagia 24 jam. Padahal, hidup nggak sesederhana itu. Hidup bukan cuma soal senyum lebar dan kata-kata manis. Hidup juga tentang luka, kecewa, dan tangis. Bayangin gini, kamu jatuh dari motor, lututmu berdarah parah. Lalu ada orang yang bilang, "Udah, jangan lihat lukanya, pikir aja kamu baik-baik aja." Aneh kan? Mana bisa sembuh kalau lukanya nggak pernah diobati? Itulah yang terjadi kalau kamu memaksa diri untuk selalu positif. Di luar kelihatan kuat, tapi di dalam hancur berkeping-keping. Aku mau kamu dengerin baik-baik. Berpura-pura bahagia itu bukan tanda kekuatan. Itu tanda kamu lagi kabur dari kenyataan. Dan kalau terus lari, kapan sembuhnya? Bahayanya toxic positivity ini banyak banget. Pertama, kamu jadi mati rasa. Karena terus dipaksa senyum, lama-lama kamu kehilangan kemampuan untuk jujur sama diri sendiri. Kedua, kamu merasa salah kalau sedih. Seakan-akan nangis itu dosa. Padahal justru dengan nangis, hati kamu bisa lega. Ketiga, hubunganmu jadi dangkal. Karena kamu nutupin semua luka, orang lain gak pernah benar-benar kenal siapa kamu sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya. Kalau semua perasaan negatif dianggap salah, lalu kapan kita belajar menerima hidup apa adanya? Dengerin, solusi dari semua ini bukan berhenti merasa. Solusinya adalah belajar jujur sama diri sendiri. Aku kasih jalan keluar yang jelas biar kamu nggak bingung. Pertama, izinin dirimu merasa. Kalau lagi sedih, ya rasakan. Kalau lagi marah, keluarkan. Itu bukan kelemahan, itu proses penyembuhan. Kedua, cari orang yang aman buat cerita. Nggak semua orang bisa ngerti, itu wajar. Tapi pasti ada 1-2 orang yang bisa dipercaya. Kalau nggak ada, tulis. Tuangkan di jurnal. Rekam suara sendiri. Lebih baik keluar daripada dipendam sampai jadi racun. Ketiga, ubah arti positif. Positif itu bukan berarti senyum terus. Positif itu berani lihat kenyataan, lalu pelan-pelan nyari cara buat ngadepinnya. Keempat, rawat diri dengan jujur. Bukan liburan dadakan atau kopi mahal, tapi tidur cukup, makan sehat, olahraga ringan, ngobrol tulus. Itu yang benar-benar bikin hati dan badanmu pulih. Sekarang, coba kamu pikirin ini. Apa gunanya senyum lebar di depan semua orang kalau tiap malam kamu nangis sendirian di kamar? Apa gunanya kelihatan kuat di mata orang lain kalau di dalam kamu pelan-pelan remuk tanpa ada yang tahu? Ingat baik-baik, bahagia itu bukan berarti nggak pernah sedih. Bahagia itu berani hadapi luka, lalu sembuh pelan-pelan. Kamu boleh sedih, kamu boleh kecewa, kamu boleh capek. Itu nggak bikin kamu gagal, itu nggak bikin kamu lemah. Itu tandanya kamu manusia biasa,
Dan justru dengan rasa itu, kamu bisa tumbuh lebih kuat. Jadi, kalau besok ada orang yang bilang, "Udah, jangan sedih," kamu bisa jawab dalam hati, "Aku wajar merasa ini, dan aku juga bisa sembuh dengan caraku."